ruang belajar. Marilah saudara dengan segala orang percaya di seluruh muka bumi, segala tempat dan di segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan penuh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersama-sama kita bersiap untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Satu bagian yang tidak akan diambil dari kami. Kira-kiranya Tuhan menguasai kami, agar benih firman Tuhan yang ditaburkan hanya akan jatuh pada tanah hati kami yang baik. Benih yang boleh bertumbuh, akan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan hati mengucapkan syukur, kami akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya silakan kepada Bapak Pendeta Ignatius Sugiarto. Waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin mic-nya boleh dibuka dulu, Pak. Oke. Ya. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Juli Ardianto yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, ya, dari gereja GPPS Jemaat Evangelikal Jakarta, ya. Pada sore hari ini nama saya Yohanes Supriyanto, ya, dan juga rekan yaitu Bapak Pendeta Juli Ardianto sudah saya kenal sudah 40 tahun yang lalu, ya, 41 tahun yang lalu, dari tahun 80. Puji Tuhan, kita bertemu kembali, dan saya rasa inilah saya pertama kali khotbah di Zoom ini, ya, baru pertama kali. Jadi kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pada sore hari ini judul dari renungan firman Tuhan adalah setia, ya, kesetiaan, ya, setia. Nanti kalau dalam pembacaan ayat mohon ditampilkan setia. Setia itu adalah, ya, kalau menurut terjemahan dari Kamus Bahasa Indonesia, itu arti kata setia adalah berpegang teguh, ya, pada janji, pendirian, patuh, dan taat, ya. Dalam ulasan lain dikatakan setia adalah ketulusan, ya, tidak melanggar janji atau menjaga janji bersama. Itu adalah setia, ya, setia. Nah, ini adalah salah satu daripada sifat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu setia, ya. Kita membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-1, ya. Efesus 1 ayat yang ke-1. Demikian bunyinya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang percaya dalam Kristus Yesus,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, ini adalah surat Rasul Paulus yang ditulis pada saat ia dipenjara kurang lebih 64 tahun Masehi, ya, kepada jemaat di Efesus. Nah, inilah salah satu sifat orang kudus, yaitu orang-orang percaya. Ya, salah satu hal yang harus kita perhatikan yaitu kata orang-orang percaya. Orang-orang percaya di sini ialah orang-orang yang bertekun, orang-orang yang bersama-sama di dalam sidang jemaat di Efesus ini, yaitu orang yang setia beribadah. Orang yang setia beribadah. Ya. Jadi dia berada di dalam suatu kumpulan yang disebut gereja, ya, eklesia. Disitulah ada kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Setia yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita melihat dari segi, ya, kehidupan sehari-hari kita yang dikatakan tadi berpegang teguh, ya, bagaimana tugas yang harus dilaksanakan walaupun berat dia laksanakan, ya. Begitu juga dengan hubungan antara suami istri, mungkin suaminya meninggalkan istrinya untuk bekerja lama, istrinya setia menunggu, ya, dan tetap teguh dalam persahabatan, itu juga disebut setia. Nah, kita di dalam Tuhan, dalam perjanjian baru, kata setia itu ada memiliki 3, yaitu dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, dan orang yang percaya, pengikut atau penganut, ya, penganut. Yang pertama tadi orang yang dapat dipercaya, ya. Yang kedua menjalankan perintah. Yang ketiga pengikut, ya, pengikut. Bahkan ada seorang guru, dia muridnya dia tetap mengikuti gurunya. Siapa guru kita? Yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, disitulah dikatakan bahwa orang yang mengikut Kristus itu disebut juga orang yang setia, ya. Nanti dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 bahwa mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia, ya. Kita akan dalam akhir zaman ini kita akan berperang, ya, bersama anak domba. Kita bersama-sama, karena yang bukan berperang kita, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan berperang melawan kuasa-kuasa iblis, ya. Siapa yang dipanggil? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Siapa yang dipanggil? Yaitu kita, orang-orang yang sudah mengenal kepada Yesus, yang sudah bertobat, menerima Kristus sebagai juru selamatnya, dan masuk di dalam hadiratnya, di dalam persekutuannya. Itulah orang-orang yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia, ya. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tapi kita dipanggil sampai kita akhir hidup hayat kita, ya. Kemudian apa yang harus kita laksanakan, ya, dalam hal apa kita harus setia kepada Tuhan, ya. Dalam hal apa kita harus setia kepada Tuhan tadi, ya, yaitu dalam hal melayani Tuhan, ya, dalam hal melayani Tuhan.
Siapa kita? Yaitu hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus. Hamba yang setia itu ditulis dalam Matius 24 ayat yang ke-45 dan seterusnya, dikatakan ya, di situ disebutkan adalah hamba yang setia dan hamba yang tidak setia atau hamba yang jahat ya. Saya bacakan, siapa hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan dan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas dan pengawas segala miliknya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi hamba yang setia dan bijaksana diangkat oleh tuannya untuk memberikan ya anak buahnya makan, dan kalau tuannya datang didapati dia setia, dia akan mendapatkan upah ya, ataupun dia akan dijadikan pengawas. Nah, kita juga orang-orang yang bekerja di dunia ini masih ya sebagai manajer, sebagai kepala bagian, direktur, ataupun guru sekolah minggu, pemimpin jemaat, pemimpin musik, itu harus setia sampai kapan? Sampai akhir hidup kita ya, kita melayani. Puji Tuhan, kalau saya dulu pernah melayani Tuhan ya, sekolah Alkitab di Surabaya dari tahun 80 sampai sekarang kurang lebih 41 tahun saya tetap melayani Tuhan, tetap semangat, tidak pantang menyerah ya. Walaupun dalam tugasnya di gereja dahulu selalu disuruh siang malam, disuruh oleh hamba Tuhan yaitu Pendeta Ishak Leo, siang malam hujan panas semua saya tetap berangkat, mau jam 3 pagi jam 2 pagi tetap saya berangkat ya. Tugasnya banyak ya, dari pagi jam 5 pagi sudah bangun ya, doa berapa itu, 2 jam atau 3 jam ya, dan kemudian sampai jam setengah 10 malam, jam 10 malam itu selalu melayani Tuhan, baik itu besuk, baik itu mendoakan orang sakit, baik itu khotbah, baik itu melayani orang mati, orang meninggal, tetap kita jalankan. Apapun cuacanya, apapun keadaannya, bagaimanapun kendaraannya, kita tetap jalan ya. Mungkin sekarang orang pakai sepeda motor, pakai mobil ya, zaman dulu tidak. Saya pakai sepeda ontel itu, berjalan mungkin 10 kilo, ada kadang-kadang keliling 15 kilo ya, dari ujung ke ujung, dari Siwalan Kerto sampai Tanjung Perak, tetap pakai sepeda terus ya kan. Ada dikasih motor jelek ya, tetap juga jalan, karena kita mau setia, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Itulah kita dipercaya ya, dipercaya oleh pimpinan. Oleh karena itu kita menjalankannya dengan sepenuh hati seperti hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya untuk mengawasi para pekerja itulah. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan yaitu kita setia dalam melayani Tuhan ya. Kemudian yang kedua, kita harus setia apa? Setia memberitakan firman Tuhan ya, firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan ya. Yeremia adalah seorang nabi besar yang dia mengatakan di dalam kitabnya ya, nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu
dan nabi yang beroleh firman-Ku biarlah menceritakan firman-Ku itu dengan benar. Artinya kita memberitakan firman Tuhan dengan benar, dengan tidak mengurangi dan menambah, ya. Banyak dahulu ajaran-ajaran yang sesat, ya, ajaran yang menyimpang daripada firman Tuhan, ya, menyimpang dari, ada nabi-nabi palsu juga, ya. Seingat saya ada berapa belas itu ajaran-ajaran sesat seperti sains, teologi modern, ada Mormon, ada ya banyak Sastiova dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak memberitakannya, ya. Dan apa yang dikatakan oleh firman itulah yang disampaikan kepada jemaah. Apa yang ada tertulis di dalam Alkitab itulah yang disampaikan dengan benar. Ya, kita mengingat, saya ingat itu ada penginjil, ya, penginjil yaitu dari India, itu Sadhu Sundar Singh pada tahun 1889, ya, dia menerima Yesus dan dia lahir dan dia sebagai seorang Hindu Sikh. Dia lahir kemudian dia besar di dalam agamanya, namun dia percaya kepada Yesus. Dia memberitakan kabar kesukaan seluruh, dia berjalan kaki dari di gunung Himalaya, di hutan di mana, ya, sampai difilmkan begitu. Dan juga ingat ada penginjil, yaitu selain Sadhu Sundar Singh ada David Livingstone yang berimigrasi dari Inggris. Dia pergi ke Afrika dengan suami istri dan dia juga meninggal di sana. Ya, masih banyak lagi penginjil yang lain, ya, selain daripada yang saya sebutkan tadi, ya, Dr. Sun Yat-sen juga, dan masih banyak lagi yang dari Jawa juga ada. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pengalaman-pengalaman yang kita harus lakukan selain daripada kita mungkin sebagai pengajar, kita juga bisa juga bukan hanya guru, ya, bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan saja yang bisa memberitakan. Semua jemaat bisa juga semua memberitakan kabar kesukaan, kabar Injil. Saya ingat tahun 70-an itu di Kota Madiun, saya naik sepeda keliling Kota Madiun, ke Ponorogo, ke Dungus, kemana-mana itu keliling membagikan traktat, ya, traktat zaman dulu. Traktat rohani itu agak bebas, ya kan, diberikan kepada orang-orang untuk dibaca dan supaya orang itu percaya, ya, percaya. Tapi sekarang itu tidak lagi dengan traktat atau brosur, ya kan, tetapi sekarang dengan media, ya, media sosial, baik itu YouTube, baik itu Facebook, baik apa itu, digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengabarkan kabar Injil, ya, lebih simple, lebih efisien waktu dan segalanya. Semua jaringan di desa, di kota ada internet. Nah, orang bisa mendengarkan itu, orang itu bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu yang kedua, kita memberitakan, kita setia dalam memberitakan firman Tuhan, ya, puji Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah menolong saudara, ya. Di dalam 3 Yohanes pasal yang kelima dikatakan, saudara yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang asing, ya. Kita menolong saudara-saudara, ya. Menolong saudara-saudara bukan hanya saudara yang seiman saja, tetapi di mana kita lihat orang asing pun kita tolong, ya, orang yang di luar. Makanya di dalam firman Tuhan banyak juga orang-orang yang bukan orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam, sudah percaya kepada Yesus dan dia memperoleh keselamatan, ya. Ditolong, ya. Bukan tolong secara rohani saja, tetapi ditolong, Tuhan menolong secara jasmani juga. Ya, kita ingat Nabi Elia dan janda Sarfat, kita melihat juga
Elisa, Elia berbuat sesuatu, menolong mereka. Baik juga pada zaman Yesus. Zaman Yesus itu bukan hanya dia memberitakan, yang memberitakan Injil saja, tetapi dia juga menolong dalam hal jasmani juga. Pada waktu kapan? Pada waktu mujizat pertama di Kana. Ya, di Kana dia menjadikan itu air menjadi anggur pada saat pernikahan, pada saat ada perjamuan kawin, kehabisan anggur, Yesus memberikan. Tuhan Yesus memberikan juga makanan pada waktu 5.000 orang, ya, 5.000 orang lebih diberi makan, semuanya cukup, ya kan. Nah, banyak juga sekarang di masa-masa pandemik ini, ya, orang-orang berbuat, ya, yang mampu, ya, berbuat untuk masyarakat, untuk tetangga, untuk siapapun juga. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang itu bukan hanya bersaksi untuk berbicara saja, tetapi kita dengan ada suatu realita, ya. Tuhan banyak memberikan juga kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu secara jasmani dan rohani. Itu kesembuhan juga, orang kusta disembuhkan, orang gila disembuhkan oleh Yesus, dan itu sampai sekarang pun masih berlaku, ya. Memberikan pertolongan itu bukan berarti secara materi saja, bisa juga kita memberikan nasihat, kita memberikan advice, ya, kita memberikan petunjuk-petunjuk, ya, pengajaran, kita memberikan bantuan kepada yang tidak bisa baca jadi bisa baca, yang tidak tahu menulis bisa menulis, yang sakit saat ini sedang dirawat, mungkin isolasi mandiri, kita juga memberikan bantuan pengetahuan kita. Maka itu adalah satu wujud daripada perbuatan kita, kesetiaan kita di dalam pelayanan membantu orang, ya. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan juga, saya di Kepulauan Riau ini dari tahun 1991 itu sudah sampai sekarang, ya, Pak Pendeta Juli mungkin tahu, ya, tetap membantu siapapun juga, yang Kristen, yang bukan Kristen, semua dibantu, sudah hampir 30 tahun. Nah, yang keempat, kita setia dalam berkata yang benar, ya. Memberi kesaksian, ya. Amsal Sulaiman pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Amsal Sulaiman pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Nah, sama dengan hoax itu tadi, ya, hoax, ya. Jadi kita yang setia kepada Tuhan itu setia bukan hanya yang tadi disebutkan di depan, tetapi kita juga setia pada hal-hal perkataan yang benar. Jangan kita berbohong atau berpura-pura, ya kan. Memberi kesaksian yang memberi kesaksian, ya, saksi yang setia tidak berbohong. Apa akibatnya berbohong? Kita tidak dipercaya, ya. Karena orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya, ya. Kenapa demikian? Kalau kita berbohong dalam pekerjaan, kita tidak setia sama juragan kita berbohong aja, maka kita tentu akan dipecat, ya. Kita akan dikeluarkan dari pekerjaan, ya. Tidak harus demikian. Kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan, ya, tidak. Yang kelima, menegur dengan baik, ya. Menasihat. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi
minyak orang fasik menghiasi kepalaku, sungguh aku berdosa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Ini ayat Mazmur pasal 141 ayat yang kelima. Kita setia dalam hal memberikan nasihat, menegur orang dengan tidak jemu-jemu, ya. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Maka dikatakan orang yang dikasih Tuhan itu akan dihajar, ya. Lebih baik kita ditegur daripada kita didiamkan. Misalkan kita bekerja di satu perusahaan atau kita bekerja di mana, kita sebagai bawahan, kemudian kita ditegur, ini salah, kita lebih baik daripada kita didiamkan. Ya, didiamkan berarti orang itu sudah tidak suka dengan kita. Kita harus orang yang percaya kepada Tuhan dengan setia, kita harus menegur dengan baik, ya, menegur, menasihati dengan baik. Puji Tuhan. Ayat yang selanjutnya, poin yang ke-6 adalah menyampaikan berita. Ya. Amsal 13 ayat 17, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, yaitu orang yang setia itu dia menyampaikan berita yang baik, ya. Itu sambungannya dengan Amsal 11 ayat 13, ya. Orang yang setia itu menyimpan rahasia, ya. Dikatakan siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Artinya kita sebagai orang yang setia itu harus bisa dipercaya. Jadi ada hal-hal yang bisa disampaikan, ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan, ya. Kadangkala ya itu tadi memberikan berita-berita yang ya mengadu domba atau bagaimana, ya. Mana yang bisa disampaikan, mana yang tidak bisa disampaikan, sehingga kita disebut orang yang bisa dipercaya, ya, orang yang setia dan dipercaya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itulah hal-hal yang harus kita memperhatikan. Sampai kapan, ya? Sampai kapan kita setia? Ya tentu sampai mati, ya. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, ya, ini poin yang ke-8. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari. Jadi setia sampai mati. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab bahwa orang-orang yang setia itu diberkati Tuhan, orang yang setia itu dibela Tuhan, orang yang setia itu mendapatkan upah yang besar, ya, seperti Abraham. Ya, Abraham dia diberi oleh Tuhan kepercayaan dan dia disuruh kemana dia ikut, maka Abraham diberi keturunan seperti bintang di langit, ya. Kemudian Nabi Daniel, dia setia, ya, dia setia dan tidak didapati kesalahan apapun, ya. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-4, dia tidak didapati kesalahan apapun, walaupun itu pegawai-pegawai atau ya pegawai-pegawai istana raja dia menjerumuskan Daniel, tetapi Daniel tidak didapati kesalahan apapun di zaman Raja Darius. Namun demikian ia disalahkan, ya, sampai dimasukkan ke lubang singa. Kemudian Daud juga, ya, Daud juga dibela oleh Tuhan. Banyak hal-hal yang dialami oleh Daud. Dia lepas daripada cengkeraman dari Saul, ya, terus sampai akhirnya semuanya berjalan dengan baik sampai akhir hayatnya. Kita melihat bahwa semuanya yang
dilakukan oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan tetap dibela sampai akhir hidupnya. Ya, kita lihat Rasul Paulus juga demikian. Stefanus yang dirajam dengan batu, dia juga setia sampai mati. Kapan kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi yang saat ini? Ya. Mungkin kita bertanya, bagaimana orang yang setia kepada Tuhan, ya, zaman COVID ini? Banyak kawan-kawan kita yang dipanggil oleh Tuhan, padahal dia baik-baik, kok yang jahat-jahat itu kok nggak dipanggil-panggil? Ya, itu mati hidup adalah urusan Tuhan, ya, bukan urusan kita. Ya. Saya juga percaya bahwa Tuhan melindungi kita, melindungi saya dan keluarga di yayasan ini. Bagaimana tidak, ya, kiri kanan muka belakang semua kena keliling satu keliling ini, ya kan? Kita di tengah-tengah, Tuhan masih melindungi, Tuhan masih menjaga kita. Ya, setiap hari ada orang meninggal, setiap hari ada orang nyium-nyium. Ini aja sudah agak kurang begitu, ya. Mungkin di Jawa sana lebih banyak. Namun demikian, tetap kita bersandar kepada Tuhan bahwa hidup mati adalah di tangan Tuhan. Yang penting kita setia sampai akhir hayat hidup kita. Puji Tuhan. Itulah renungan pada sore hari ini. Mungkin cukup waktunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Itulah khotbah saya yang mungkin sederhana, ya, tapi adalah Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa kalau kesempatan pada sore hari ini kami boleh belajar lagi, bahkan kami boleh dikuatkan lagi lewat kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas apa yang Engkau boleh berikan pada sore hari ini, terlebih lewat hamba-Mu Bapak Yohanes Suprianto. Kami bersyukur Bapak, kami berterima kasih banyak untuk boleh memakai beliau untuk membagikan bagi kami. Kiranya Engkau juga boleh memberkati akan apa yang Bapak Yohanes Suprianto lakukan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, ataupun di rumah tangga, bersama dengan keluarga besar yang ada. Tuhan, Engkau tahu, dan kiranya Engkau sendiri yang terus mencukupi, bahkan memberikan kesehatan, bahkan memberikan perlindungan. Tapi dalam situasi masa pandemi Corona ini, Tuhan, kiranya Engkau selalu